Bayangkan raksasa berbulu yang beratnya bisa setengah ton, dengan kekuatan cakar yang mampu merobek logam tipis dan kecepatan lari yang bisa menyaingi kuda. Itulah beruang coklat, salah satu predator paling ditakuti di belahan bumi utara. Tapi di balik tubuh raksasanya, ada kisah yang justru rapuh. Mereka harus menimbun lemak berbulan-bulan hanya untuk bertahan melewati musim dingin. Menghadapi kelaparan yang bisa menguji batas hidup. Dari perburuan salmon hingga hibernasi panjang, beruang coklat bukan sekedar hewan besar. Mereka adalah simbol ketahanan ekstrim di alam liar. Beruang coklat adalah salah satu predator darat terbesar di dunia. Berat tubuhnya bisa melampaui 600 kg dengan tinggi berdiri mencapai 3 meter, setara tinggi pintu rumah. Sekilas tubuh besar ini terlihat lamban, tapi kenyataannya mereka bisa melesat hingga 50 km per jam. Cukup cepat untuk mengejar kuda pacu. Senjata utama mereka bukan hanya bobot, tapi juga cakar raksasa sepanjang 10 cm. Tajam dan kokoh, cakar ini sanggup menggali tanah keras, merobek batang kayu, atau merobohkan mangsa. Satu ayunan kaki depan bisa mematahkan tulang hewan besar seperti rusa. Dan dengan rahang kuat, gigitannya bisa menembus tulang tebal. Meski punya reputasi menakutkan, beruang coklat bukan mesin pembunuh tanpa henti. Mereka adalah omnivora sejati, dengan menu yang luar biasa beragam. Buah beri, akar, serangga, ikan salmon, bahkan bangkai. Fleksibilitas ini membuat mereka bisa bertahan hidup di musim sulit saat makanan langka sekalipun. Kekuatan fisik yang luar biasa ditambah pola makan yang fleksibel menjadikan beruang coklat benar-benar penguasa ekosistem utara. Dari hutan lebat Alaska, padang rumput Mongolia, hingga pegunungan bersalju Siberia. Mereka sanggup beradaptasi, menjadikan dunia dingin yang keras tetap bisa ditaklukkan. Meski terlihat seperti makhluk yang hanya mengandalkan tenaga, beruang coklat ternyata punya otak yang luar biasa strategis. Mereka mampu mengingat lokasi sumber makanan dari tahun ke tahun. Bahkan setelah melewati musim dingin yang panjang. Ingatan spesial ini membuat mereka tahu persis kapan salmon akan kembali ke sungai atau kapan buah-buahan mulai matang. Tak hanya ingatan, mereka juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Beruang sering terlihat mencoba membuka benda-benda baru, mengutak-atik batang kayu, bahkan belajar dari pengalaman sebelumnya. Kecerdasan ini memberi mereka fleksibilitas. Kalau satu sumber makanan hilang, mereka cepat beralih ke sumber lain. Di balik tubuh seberat ratusan kilo, ada kehalusan dalam cara mereka berburu. Beruang bisa menunggu dengan sabar di tepi sungai, mengatur posisi tubuh agar tidak menakuti mangsa, lalu menyerang dengan presisi. Kesabaran ini menunjukkan kalau mereka bukan sekadar predator yang brutal, tapi juga perencana yang tahu kapan harus bergerak. Dan kecerdasan ini bukan hanya soal bertahan hidup. Dalam kehidupan sosial, beruang juga mampu mengenali individu lain, mengingat interaksi sebelumnya, dan menyesuaikan sikap. Seekor beruang jantan bisa memilih menghindari perkelahian dengan yang lebih dominan, atau justru menantang jika merasa punya peluang menang.
Semua itu karena ingatan dan strategi jalan terus dalam kepalanya. Meski sering disebut hewan penyendiri, beruang coklat sebenarnya punya dinamika sosial yang lebih rumit dari yang terlihat. Mereka memang tidak hidup berkelompok permanen seperti serigala atau singa. Tapi itu bukan berarti mereka sepenuhnya individualis. Pada titik-titik tertentu, seperti saat musim salmon, belasan beruang bisa berkumpul di satu sungai yang sama, menciptakan pemandangan yang kontras dengan reputasi mereka sebagai soliter. Di momen itu, hierarki sosial muncul dengan jelas. Beruang jantan terbesar biasanya menguasai posisi terbaik di arus utama, tempat ikan paling melimpah. Betina dan beruang muda harus menunggu giliran di pinggir, atau cerdik memanfaatkan celah saat sang dominan lengah. Di sini bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tapi juga strategi dan kesabaran. Bahasa tubuh memainkan peran besar. Beruang bisa berdiri tegak untuk menegaskan ukuran, mengeram rendah sebagai peringatan, atau justru menghindari tatapan untuk meredakan ketegangan. Gestur-gestur ini membuat sebagian besar konflik selesai tanpa perlu pertarungan. Menariknya, setiap individu punya gaya berbeda. Ada yang lebih agresif, ada pula yang lebih diplomatis. Namun ada pengecualian yang tidak bisa ditawar. Induk betina dengan anak. Seekor ibu beruang bisa jauh lebih berbahaya dibanding jantan terbesar sekalipun, karena insting pelindungnya sangat kuat. Dari sini, kita melihat wajah ganda beruang coklat, predator tangguh sekaligus penjaga keluarga yang penuh risiko. Beruang coklat sering dicap sebagai predator buas, dan memang benar mereka bisa menjatuhkan rusa, karibu, bahkan sesekali banteng muda atau serigala jika terpaksa. Tapi yang jarang disadari, beruang coklat sebenarnya mirip omnivora raksasa daripada pemburu murni. Lebih dari separuh makanan mereka berasal dari tumbuhan, akar, buah beri, kacang pinus, hingga rumput liar. Saat musim salmon, mereka bisa berjejer di sungai dan menangkap ikan dengan kecepatan refleks yang luar biasa. Di saat lain, mereka juga memanfaatkan bangkai, mengambil sisa-sisa perburuan serigala atau singa gunung. Peran ini penting karena beruang membantu menjaga ekosistem tetap bersih dari sisa yang membusuk. Kehebatan adaptasi ini memungkinkan mereka bertahan di berbagai habitat, dari hutan hujan Alaska, stepa Rusia, sampai pegunungan terpencil di Eropa. Di wilayah miskin mangsa, mereka beralih ke serangga, madu, bahkan serbuk sari. Fleksibilitas itu adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Kombinasi kekuatan sebagai predator sekaligus kecerdikan sebagai pemakan segala menjadikan beruang coklat simbol ketangguhan alam. Mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tapi juga pada kecerdasan membaca peluang di setiap musim. Beruang coklat bukan hanya sekedar hewan besar dengan taring dan cakar. Mereka adalah simbol ketahanan, makhluk yang sanggup bertahan dari dinginnya Siberia, hutan basah Alaska, hingga pegunungan yang nyaris tandus di Asia Tengah. Satu spesies, tapi mampu beradaptasi dalam kondisi ekstrim yang begitu beragam. Di balik tubuh raksasa itu, beruang coklat memegang peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu menyebarkan biji dari buah-buahan yang dimakan, menjaga populasi hewan kecil agar tidak meledak, bahkan membersihkan alam dari bangkai yang bisa menularkan penyakit.
Dengan kata lain, mereka adalah penjaga yang memastikan rantai kehidupan tetap berjalan seimbang. Namun, kekuatan mereka ternyata rapuh ketika berhadapan dengan manusia. Perburuan, hilangnya habitat, dan perubahan iklim membuat ruang hidup mereka semakin menyempit. Di beberapa wilayah, beruang coklat sudah hanya tersisa dalam jumlah kecil, bertahan di kantong-kantong hutan terakhir. Keberadaan beruang coklat hari ini jadi pengingat buat kita. Alam bisa tampak kuat, tapi tetap butuh perlindungan. Dan mungkin pelajaran terbesar dari beruang coklat adalah ini. Kekuatan sejati bukan sekedar soal bertahan hidup, tapi juga soal menjaga keseimbangan di tengah perubahan.